Enpitsu wa doko ni arimasu ka? Minasan konnichiwa. Nihongo no benkyou e youkoso. Issho ni Nihongo benkyou shimashou. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai keberadaan benda. Sebelumnya kita telah mempelajari kata benda dalam materi kepemilikan benda. Apakah masih ingat minasan? Mari kita ulangi sekilas. Hong, noto, enpitsu, bolpen, jisho, kagi, keshigomu, fudebako, kabang, monosashi, toke, naifu, keitai denwa, doraiba, kutsu. Hai, itulah beberapa kata benda yang terdapat dalam materi kepemilikan benda. Pada video materi kali ini ada beberapa tambahan kata benda yang bisa digunakan untuk menunjukkan kata benda. Mari kita simak. Kokubang, papan tulis. Isu, kursi. Sukue, meja. Projector, proyektor. Tanah, rak. Gabing, vas bunga. Chizu, peta. Hoki, sapu. Gomi bako, tempat sampah. Mari kita ulangi sekali lagi sambil menirukannya ya. Kokubang, isu, sukue, projector, tanah, gabing, chizu, hoki, gomi bako. Hai, berikutnya adalah kosakata posisi benda. Nah, jadi kalau mau menunjukkan kata benda itu harus tahu letak posisinya tersebut. Ya, mari kita dengarkan sambil menirukannya. Ue, atas. Hita, bawah. Naga, dalam. Yoko, samping. Sumi, pojok. Mari kita ulangi sekali lagi sambil menirukannya ya. Ue, hita, naga, sumi, yoko. Hai minasan, kita sudah mengetahui kosakata benda dan posisi dalam bahasa Jepang. Untuk menunjukkan keberadaan benda, dalam bahasa Indonesia hanya menggunakan kata ada. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jepang, kata ada dibedakan menjadi untuk benda yang bernyawa dan untuk benda yang tidak bernyawa. Nah, bagaimana ya perbedaannya? Oke. Pada materi kali ini kita akan mempelajari keberadaan untuk benda yang tidak bernyawa terlebih dahulu. Ja, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Kore wa watashi no gyoshitsu desu. Isu to sukue wa arimasu. Terebi to projector wa arimasen. Kokubang wa gyoshitsu ni arimasu. Hon wa sukue no ue ni arimasu. Kalimat apa yang kalian dengar? Mari kita ulangi sekali lagi. Kore wa watashi no gyoshitsu desu. Isu to sukue wa arimasu. Terebi to projector wa arimasen. Kokubang wa gyoshitsu ni arimasu. Hon wa sukue no ue ni arimasu. Mari kita simak penjelasannya. Kore wa watashi no gyoshitsu desu. Ini adalah kelas saya. Minasan masih ingat pola kalimat ini? Ini adalah pola kalimat pada materi sebelumnya. Gyoshitsu artinya kelas. Jadi, kore wa
watashi no kyoshitsu desu. Berarti ini adalah kelas milik saya. Maksudnya ini seperti ini adalah kelas saya. Langsung bisa seperti itu ya. Isu to sukue wa arimasu. Kursi dan meja ada. Nah, maksudnya di sini itu kalau di kelas itu ada kursi dan meja. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Isu itu kan artinya kursi. Sukue, meja. Jadi kalau ada dua benda itu digabungkan dengan to. To adalah dan. Misalnya hanya ada kursi saja, berarti isu wa arimasu. Seperti itu saja. Tapi kalau ingin menyebutkan lebih dari satu, itu bisa pakai to yang berarti dan ya. Yang wa ini sebelum wa itu berarti dijadikan topik pembicaraannya. Jadi topik pembicaraannya kalau isu kursi dan sukue meja itu ada. Terebi to projector wa arimasen. Televisi dan proyektor tidak ada. Nah, kalau yang ini terebi. Terebi itu artinya televisi. Projector artinya proyektor. Nah, kalau tadi arimas artinya ada. Kalau tidak ada, kita tinggal menggantinya menggunakan arimasen. Seperti itu. Kokubang wa kyoshitsu ni arimasu. Papan tulis ada di ruang kelas. Kokubang artinya papan tulis. Kyoshitsu artinya ruang kelas. Arimasu artinya ada untuk benda yang tidak bernyawa. Oke, selanjutnya hong wa sukue no ue ni arimasu. Buku ada di atas meja. Hong artinya buku, sukue artinya meja. Nah, ini sukue no ue. Jadi atas meja. Ue kan artinya atas. Nah, jadi kalau seperti watashi no enpitsu. Nah, kayak gitu. Watashi no enpitsu, pensil saya. Jadi, kalau untuk menggabungkan dua kata benda seperti ini, itu harus menggunakan no. Jadi, sukue dulu, terus baru ue. Jadi dibalik seperti itu ya. Sukue no ue, atas meja. Lalu ni di sini artinya di. Selanjutnya arimasu. Arimasu yang berarti ada seperti tadi. Hai, jadi pola kalimatnya adalah kata benda. Nah, kalau arimasu ini karena benda yang tidak bernyawa, khusus untuk benda yang tidak bernyawa jadinya kata benda mati, wa letak benda, ni arimasu. Ya, kata benda mati ini contohnya seperti kokubang. Kokubang yaitu papan tulis, hong yaitu buku, lalu letak bendanya seperti kyoshitsu. Kyoshitsu itu ruang kelas. Selanjutnya sukue no ue, atas meja. Nah, terus selanjutnya setelah letak benda kita sisipkan ni arimasu. Ni itu artinya di, arimasu ada untuk kata benda mati. Kaiwa taimu. Sumimasen, Ana-san. Baru pen wa arimasu ka? Iie, arimasen. Enpitsu wa arimasu ka? Hai, arimasu. Enpitsu wa doko ni arimasu ka? Fudebako no naka ni arimasu. Enpitsu ii desu ka? Hai, ii desu yo. Douzo. Arigatou gozaimasu. Iie, dou itashimashite.
Mari simak beberapa penjelasannya. Enpitsu wa doko ni arimasu ka? Doko artinya di mana. Jadi kalau ada kata doko berarti itu menanyakan letak bendanya tersebut. Sebagai contohnya ini enpitsu wa doko ni arimasu ka? Enpitsu itu kata bendanya. Jadi doko ni arimasu ka? Di mana? Itu jadi kalau ada doko ni arimasu ka? Berarti ada di mana? Lalu jawabannya langsung saja. Sebutkan letaknya ditambah ni arimasu. Nah, jadi fudebako no naka dalam kotak pensil. Enpitsu ii desu ka? Kalimat ini menunjukkan untuk meminjam suatu benda. Nah, jadi kalau minasang ingin meminjam suatu benda, seperti contohnya ini enpitsu, yaitu pensil. Jadi kalau minasang ingin meminjam pensil, bisa menggunakan kalimat ini. Tinggal ditambah ii desu ka, jadi sebutkan bendanya, seperti contohnya enpitsu. Enpitsu ii desu ka? Kalau misalnya yang lainnya bisa, misalnya saya ingin pinjam ballpointnya, jadi harusnya bolpen ii desu ka? Dan jawabannya kalau boleh itu hai ii desu yo, dozo ii desu yo artinya boleh, dan dozo artinya silahkan. Nah, kalau misalnya untuk jawaban yang tidak boleh, sumimasen, cotto. Bagaimana minasang? Wakarimashita ka? Renshu time. Hai, owarimashita. Sekian dari saya, sampai jumpa di video materi selanjutnya. Minasang, otsukare sama desu.